Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Maba'ad. Saudaraku pemirsa kaum muslimin dan muslimat, di bulan suci Ramadan ini, terutama saya sedang di Timur Tengah gitu ya, di sela-sela menjalankan riset ya, penelitian mandiri, menjalankan ibadah umroh, ziarah ke Madinah gitu. Ramadan tahun ini bertepatan dengan Maret gitu ya, 2025 Masehi gitu. Saya mau menegaskan dan mengingatkan karena bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah, "Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr." Mari kita selalu mengingatkan dengan kebaikan, kebenaran itu kan, dan kesabaran. Nah, di antara yang perlu saya tegaskan bahwa ada satu makalah yang menarik saya kira, bahwa bagaimana sih kita sebaiknya hidup itu sebagai umat Islam khususnya ya, dan terutama di bulan suci Ramadan ini. Ada makalah yang mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khomisan. Ini artinya apa? Sebagai doktrin Islam, terutama di bulan suci Ramadan ini, kita diperintah untuk menjadi 4 orang. Ada tipikal tahapan 4 orang ini menjadi manusia yang baik. Karena kalau 4 ini tidak bisa kita lakukan, tidak ada predikat yang melekat pada diri kita dari 4 ini, sehingga menjadi yang selebihnya, yang kelima dan seterusnya, maka fatahlik gitu. Kita akan menjadi orang yang rusak. Nah, siapa sih 4 orang yang dianjurkan dalam Islam itu, supaya kita menjadi orang yang betul-betul orang muslim yang kata Nabi, kata Al-Quran begitu, bahwa Islam ini untuk rahmatan lil alamin. Islam ini untuk menciptakan kebaikan, untuk menciptakan tatanan sosial, tatanan berbangsa, bernegara, tatanan keluarga. Semuanya harus menjadi sebuah tatanan yang rahmat. Nah, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kun aliman. 1, Islam menganjurkan kita harus jadi umat Muslim yang selalu paham tentang ilmu pengetahuan. Aliman, selalu berusaha mengerti. Setiap masalah yang kita hadapi, kita harus mengerti apa masalahnya, apa itu ilmunya, bagaimana kita melaksanakannya. Semua yang kita lakukan tidak boleh abstain, nihil dari ilmu, karena ilmu menjadi sangat nomor 1. Kun aliman, jadilah orang yang ngerti, yang memahami gitu. Nah, dengan memahami menjadi orang yang mengerti begitu, aliman, punya wawasan yang cukup untuk hidup dalam berbangsa bernegara ini, maka kita bisa mencapai predikat dan menjadikan Islam sebagai rahmat lil alamin, penebar kebaikan. Jadi kunci penebar kebaikan, rahmat ya di alam, nomor 1 adalah ilmu. Harus ngerti. Yang kedua, al-muta'aliman. Kalau kita memang manusia menjadi orang yang belum alim begitu, belum mengerti dalam banyak hal tentang kehidupan, maka yang kedua, muta'aliman. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu harus belajar. Belajar kemanapun. Seperti saya sekarang ini juga belajar tentang budaya di Timur Tengah, belajar tentang bagaimana haji di Timur Tengah, bagaimana masyarakat Timur Tengah memahami haji dan umroh seperti apa. Saya juga belajar. Kenapa ada rentetan panjang di Indonesia tentang haji, tentang umroh? Saya juga belajar. Maka yang kedua, untuk menjadi orang yang mampu menebar rahmat, menebar kebaikan di muka bumi ini, harus punya semangat belajar. Yang ketiga, saudaraku semuanya, untuk bisa menjadikan kita sebagai orang yang baik, yang selalu menebar rahmat di alam, yang ketiga adalah au mustami'an, menjadi orang yang pendengar yang baik. Kalau kita tidak bisa alim, tidak bisa menjadi orang yang pintar dalam banyak hal, kita tidak ada kesempatan ya untuk belajar dengan serius, maka mustami'an, jadilah pendengar. Oh ya udah, pokoknya kalau ada info apa, saya jadi berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik itu juga tidak mudah. Karena kadang-kadang orang itu mendengar
mendengar mudah komplain, tapi jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah bagian dari cara untuk menabur rahmat di alam ini. Dan yang keempat, au muhibban. Kalau kita belum bisa menjadi pendengar yang baik, maka yang keempat apa? Cukup hati kita selalu sayang, selalu cinta. Islam cinta. Islam yang menebarkan cinta dengan siapapun. Ada rasa cinta menyikapi apapun. Karena kalau sudah tidak ada cinta, adanya benci, maka rahmat di muka bumi ini tidak akan terwujud. Dan empat ini adalah tahapan yang harus dilakukan kita semua sebagai orang Islam. Kalau kita sudah tidak alim, tidak ngerti, kita nggak mau belajar, kita nggak mau menjadi pendengar yang baik, dan rasa cinta kita terhadap ajaran Islam, terhadap kecintaan perdamaian dunia ini sudah berkurang, maka yang kelima, wala takun khobisan, jangan jadi orang yang kelima dan seterusnya. Karena apa? Fatahli. Empat hal ini, empat sifat ini kalau nggak melekat pada diri umat Islam, maka rusaklah peradaban dunia ini. Sekali lagi, dengan momentum Ramadan ini, mari kita menjadi orang yang selalu semangat untuk mengaji, menjadi pendengar yang baik, ya, untuk menjadi pecinta di bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini mampu menjadikan kita sebagai bagian dari umat Islam yang mampu menebar perdamaian dan kedamaian untuk bumi, terutama untuk negara kita Indonesia tercinta. Demikian, semoga saudara semua bisa diberi kesempatan Allah untuk ziarah ke Mekah, Madinah dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai.